Shalom kekasih Tuhan, jemaat Roh Jajak dan kekasih Tuhan yang ada di rumah-rumah dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun di berbagai negeri. Mari kita utamakan Tuhan, mari kita sembah Tuhan, dan biarlah dari mulut kita berkata, Tuhanlah segalanya dalam hidup kita. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja.
kami puja Kau, kami agungkan Yesus Raja. Engkau di atas segala raja, kami muliakan nama-Mu, Yesus agung. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan, sungguh kami cinta Kau lebih dari segalanya. Yesus, Yesus, kami puja Kau. Haleluya, we worship You, O God. We love You, we love You, we worship You. Oh Jesus, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, di rumah kami seperti di surga. Biarlah kami katakan padamu Tuhan, keluargaku surgaku. Kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati wajah-Mu. We love You, we love You, we love You, Jesus. We praise You, we adore You, O God. Oh, oh, oh. You are my King. Haleluya. Berfirman buat kami siap untuk mendengarkannya. Kami dipuaskan ketika kami menyembah-Mu, menikmati hadirat-Mu. Kami merasa bebas. Penuhi dan penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, sehingga kami dapat semakin mengenal-Mu, mengenal dengan benar. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, shalom kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, baik yang ada di Jajak maupun yang ada di berbagai tempat, di berbagai negeri. Nah, masih dalam khotbah di bukit. Sekarang kita beralih kepada Matius pasal yang ke-6, mulai ayat 19 sampai 24. Kita lihat rahasia mengumpulkan harta. Ya, harta. Harta itu bisa menyatukan, harta juga bisa memisahkan. Harta bisa membuat kita makin cinta Tuhan, harta juga bisa membuat kita menjauh dari Tuhan. Banyak orang waktu masih miskin bisa kumpul bersama-sama, tapi waktu kaya raya saling sikut, saling hajar satu dengan yang lain. Nah, mari kita belajar rahasia mengumpulkan harta. Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat,
gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, Mammon berbicara mengenai dewanya harta, ya, berbicara musuhnya Allah, dan kita harus berpihak kepada salah satu, nggak bisa dua-duanya, Allah atau Mammon. Dalam konteks sekarang, pilihan kita adalah Allah atau harta. Kalau kita kejar harta, kita akan kehilangan Allah. Tapi kalau kita kejar Allah, mencari kerajaan Allah beserta isinya, maka harta itu bonus. Harta itu bonus. Itu rahasianya. Rahasia mengumpulkan harta, harta itu bonus. Banyak orang kalau pamit, seorang ayah, seorang ibu kalau pamit dengan anak-anaknya atau memberitahu kepada keluarganya, ayah mau pergi kerja, cari uang, kasihan banget. Sebab kalau kita cari uang, mengais-ngais, seperti ayam mengais-ngais mencari makanan. Tapi orang yang kerja, menurut firman Tuhan, dia layak untuk makan. Orang yang kerja layak dapat berkat. Oleh sebab itu, seseorang yang bekerja atau melayani, dan bagi saya, orang melayani itu melayani Tuhan lewat pekerjaan, baik pekerjaan yang ada di gereja maupun ada pekerjaan yang di dunia sekuler, semuanya di hadapan Tuhan sama. Tidak ada sekuler, tidak ada rohani. Semuanya melayani Tuhan, hanya bidangnya beda-beda. Jadi jangan sampai berkata, wah, yang melayani di gereja berarti dekat dengan Tuhan. Belum tentu, ya. Bahkan banyak orang yang bekerja di marketplace dekat dengan Tuhan. Nah, semua yang bekerja atau yang melayani itu mengumpulkan berkat, bukan cari berkat. Karena berkat sumbernya dari Tuhan sendiri. Jadi carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, carilah kerajaannya sungguh-sungguh, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Itu bonus. Jangan kejar bonusnya, tapi kejar sumber bonusnya. Nah, kembali kepada apa yang dari ayat 19 sampai 24 ini, jangan kumpulkan harta di bumi. Ya, harta di bumi itu akan bisa hilang. Kekasih Tuhan, kita datang ke bumi ini tidak bawa apa-apa. Kalau kita nanti suatu hari berpulang, masih lumayan. Kita masih pakai kacamata, pakai jas, atau pakai long dress yang bagus, didandani yang tampan atau yang cantik. Ya, tapi harta benda yang kita kumpulkan di bumi ini nggak akan kita bawa ke surga. Nah, kita harus punya kingdom mindset, yaitu pola pikir kerajaan Allah, bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita kumpulkan itu untuk Allah, bukan untuk diri sendiri. Yang kita kumpulkan itu untuk kita kelola dan kita bisa bagi buat orang-orang sekitar kita. Alangkah malangnya kalau kita kaya tapi kikir. Mentalitas kerajaan Allah adalah kita adalah orang-orang yang kaya di dalam Kristus. Orang kaya itu bukan apa yang bisa dia terima, tapi apa yang dia bisa bagi. Itulah orang kaya. Pastikan adalah orang kaya yang di dalam Kristus. Nah, jadi kita jangan sampai mengumpulkan harta di bumi, kumpulkan harta di surga. Karena kita ini akan kembali ke surga. Dan di surga, ngengat, karat itu tidak akan memengaruhi. Dan tidak ada keributan. Di bumi, di mana ada banyak harta, di situ banyak keributan. Dan di mana hartamu berada, ya, di situ banyak keributan. Jadi jangan sampai kita mengumpulkan berkat dan jadi sumber keributan. Lihat di dalam ayat 21, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ada orang bingung kumpulin berkat, udah kumpulin berkat, lalu bingung naruhnya di mana. Ada yang masih berpedoman di bawah bantal, di bawah kasur, ya itu jadul, ya.
Ada yang diinvestasikan di bank, itu baik. Tapi yang terbaik, investasikan di kerajaan Allah. Dalam wujud apa? Banyak hal. Ingat baik-baik, kalau kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Menabur pertolongan, kita akan menuai pertolongan. Saya percaya apa yang kita tabur, itu juga akan kita tuai. Tapi mentalitas kita bukanlah berharap taburan kita itu segera kita tuai. Jadi teruslah menabur, bahkan tetap menabur di masa kesukaran. Seperti hari ini masa sukar, tetap berbuat baik, tetap menolong orang lain, tetap menabur. Saya percaya kekasih Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Tidak usah cari berkat, carilah sang sumber berkat. Nah, rahasianya kalau kita mau mengumpulkan harta, yang pertama kita harus tahu, kumpulkan harta di surga. Dan janganlah hatimu melekat kepada harta. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, lihat, hati-hati gunakan mata kita. Mata kita tidak tertuju kepada harta, tapi mata kita tertuju kepada Allah, sang sumber berkat itu. Dan pastikan kita hanya menyembah Allah, bukan menyembah mamon. Dan saya percaya orang yang mengutamakan Tuhan, dia akan dipercaya oleh Tuhan mengelola harta benda kekayaannya Tuhan. Ingat, semua itu harta benda kekayaannya Tuhan. Kita mengumpulkan untuk mengelola, bukan untuk memilikinya. Kalau kita bisa dipercaya, maka kita akan ditambah-tambahkan kepercayaan yang baru oleh Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa bersama. Malam ini kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, maukah Anda berdoa bersama dengan saya dan menyatakan diri saya, diri kita sebagai pengelola harta benda kekayaan Bapa Surgawi? Jikalau mau, mari kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa buat para kekasih Tuhan yang sedang berdoa bersama dengan kami. Kami hanya pengelola harta benda kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami bukan pemiliknya. Oleh sebab itu, kami mau belajar bersyukur dengan apa yang ada pada kami. Dan kami mau belajar bersyukur dan berjanji mengelola harta benda kekayaan Bapa Surgawi dengan hati yang penuh syukur, penuh sukacita, penuh sukarela. Karena semuanya itu milik-Mu, bukan milik kami. Dan kami percaya kalau kami setia dalam hal-hal yang kecil, Tuhan akan tambahkan hal-hal yang besar. Dan kami percaya kalau kami mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka semua yang dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan menjadi bonus buat kami. Kami tidak mengejar bonus, kami mengejar Allah, sang sumber bonus, sang sumber berkat itu. Mata kami tidak tertuju kepada berkat, tapi tertuju kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kami adalah pengelola harta benda kekayaan surgawi. Dan kami percaya bahwa Tuhan memberikan kepercayaan kepada kami, dan kami tidak akan sia-siakan kepercayaan itu. Dan sekarang kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami kelemahan, Tuhan menguatkan. Yang hari-hari ini sedang mengalami kekurangan, Tuhan yang memberkati. Yang hari-hari ini sedang mengalami sakit, Tuhan yang sembuhkan. Dan yang hari-hari ini sedang mengalami masalah, Tuhanlah sumber solusimu, sumber pertolonganmu, dan pertolongan Tuhan selalu tepat waktu. Selalu perkatakan perkataan firman untuk setiap masalah-masalahmu. Dan saya percaya setiap masalah itu pasti ada masa kadaluarsanya, setiap masalah pasti ada solusinya. Kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang di Indonesia maupun di luar negeri yang sedang berjaga-jaga dengan virus COVID-19 ini. Kami berdoa kami diluputkan dari virus tersebut. Kami mau menjaga diri kami dan kami mau menjaga rekan-rekan kami, saudara-saudara kami. Dan kami percaya anjuran pemerintah akan kami taati dengan sungguh-sungguh, baik untuk stay at home, baik untuk menjaga jarak, baik memakai masker. Dan kami percaya seluruh negeri pasti akan mengalami pemulihan, termasuk Indonesia. Kami berdoa menjelang Lebaran ini,
biarlah suasana Indonesia dipenuhi dengan rasa hormat, takut, dan gentar kepada Tuhan. Dan kami berdoa oleh hikmat-Mu, Presiden kami, Bapak Jokowi, Tuhan sudah berikan petunjuk-petunjuk sehingga dapat mengarahkan para stafnya sampai jajaran yang di pelosok-pelosok daerah-daerah. Dan kami percaya aparat militer, aparat sipil negara dapat bekerja sama untuk menertibkan, untuk mengawal kami semua penduduk Indonesia. Kami bersyukur COVID-19 pasti akan berlalu, dan kami berdoa untuk garda terdepan, pasukan medis, tenaga medis yang ada di rumah sakit, di hotel, di tempat-tempat penampungan. Tuhan, kami minta kepadamu, Engkaulah Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan seluruh perlengkapan medis buat mereka, alat perlindungan diri. Dan kami berdoa, biarlah para tenaga medis ini berjuang dengan sungguh-sungguh. Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kesehatan yang prima. Kami percaya Tuhan memberkati mereka. Dan kami berdoa untuk keamanan negeri Indonesia, dijauhkan dari perampok, dijauhkan dari pencurian, dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya. Dan biarlah aman, tertib, damai sejahtera turun atas desa-desa, dusun-dusun, kota-kota, pulau-pulau yang ada di Indonesia ini. Kami berdoa untuk para pengusaha dan para stafnya dapat bekerja sama di pabrik-pabrik mereka, di perusahaan-perusahaan mereka, di toko-toko mereka, apotek, di bank, dan di tempat-tempat usaha yang lain. Kami berdoa apapun yang sedang dikerjakan oleh anak-anak-Mu ini, Tuhan melindungi, menyertai, membela, dan Tuhan yang memberikan hikmat pertolongan kepada mereka. Dan kami percaya setiap orang yang bekerja berhak untuk makan. Setiap orang yang bekerja dan melayani dengan sungguh-sungguh pasti Tuhan berkati. Dan malam ini kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan beristirahat. Kami mengangkat kedua belah tangan kami. Turunlah segala berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan sudah berdoa. Sama-sama katakan, amin. Tuhan perlindungan kita. Haleluya.